Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan bahwa Dia Tuhan yang sungguh baik bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Pada kesempatan ini pula kami mewakili gembala dan jemaat Tuhan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Marojan Sijabat beserta keluarga yang pagi hari ini akan melayani kita. Dan ingat, jangan lupa nanti sore beliau dan keluarga juga akan melayani kita dalam seminar keluarga. Haleluya. Hari ini kita akan diberkati oleh berkat-berkat rohani yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Betapa agung dan mulia karyanya, kasih yang tak terbatas telah Dia buktikan. Dia rela menderita, dihina, dan Dia Tuhan sudah datang dari surga menjadi sama seperti manusia. Dia Tuhan yang sudah mati buat kita, dan Dia menjadi raja di atas segala raja. Mulia sembah Raja mulia, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, agung kerajaan. Surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Namanya Yesus.
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya. Pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, sebab Dia Tuhan yang sudah mati bagi kita. Kuasa maut dikalahkan. Haleluya. Hidup kita dipulihkan oleh pengorbanan Yesus. Haleluya. Pujian. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan
baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia bukan baik bagi saya saja, tapi Dia Tuhan juga baik buat saudara. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kasih Tuhan, sebab Dia yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang menanggung segala sakit penyakit kita, dan darahnya tercurah untuk menyucikan hidup kita. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, Lebih memuji nama-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu
Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Amin, amin, amin. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya yang terbesar yang Tuhan kerjakan. Satu penebusan yang begitu agung dan mulia, menjadikan kami kembali ada bersama dengan Tuhan. Yang sebenarnya kami akan berjalan pada penghukuman dan kematian yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan kembali Allah yang sudah mengasihi kehidupan kami, ada karya korban di Kalvari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dijadikan ciptaan yang baru di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat menyebut, ya Apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesaat Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Membawa kami untuk lebih dan lebih, untuk ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sesaat yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tetap dalam pimpinan urapan daripada Engkau tahu keperluan kami pada pagi hari ini. Kebenaran firman Allah menaungi dan menjawab segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, dan nafas yang ada pada kita ini yang dari tanah liat bisa ada memuji dan membesarkan nama Tuhan. Adalah satu anugerah pada pagi hari ini. Kita boleh ada dalam gereja Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena satu perkara yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga kita ada duduk bersebelahan kita dari suku bangsa yang lain, dari latar belakang yang lain. Tuhan persatukan kita dengan satu korban yang besar. Untuk satu saat Tuhan akan kumpulkan kita pada kedatangannya dalam satu sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dari tempat ini kami sebagai hamba Tuhan, sebagai mewakil gembala, menyampaikan selamat datang pada Bapak Pendeta Marojan Sintong Sejamat bersama keluarga yang oleh kemurahan Tuhan ada bersama-sama kita pada pagi hari ini, yang akan melayani kita lewat kebenaran firman Allah. Dan nanti sore ya kita akan mendengar satu penyampaian tentang keluarga ya. Mari jemaat kita manfaatkan kesempatan ini, sangat mulia. Rencana Tuhan hari-hari ini akan menyempurnakan gerejanya, saling melengkapi. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saya persilahkan hambanya. Oh haleluya. Salam. Puji Tuhan. Horas. Horas bah. Ada Horas juga di sini. Kita bersyukur dapat berjumpa. Saya kali kedua ke sini.
8 tahun lalu kemari, waktu itu saya masih muda. Hari ini masih muda juga. Kita bersyukur kepada Tuhan dan hari ini, kalau dahulu saya datang sendirian, hari ini lengkap. Anakku, istriku berdiri sebentar. Hadap jemaat boleh? Ini anak-anak. Kevin ikut, kau juga anakku. Ini adalah petang yang lain. Silakan duduk anak-anak. Istriku. Terima kasih kepada Tuhan. Kita hari ini satu peristiwa yang membedakan imanmu, iman kita dengan semua iman di muka bumi hari ini. Seorang mengatakan, begitu banyak orang mau menjadi Tuhan. Termasuk agama-agama ingin menjadikan seseorang menjadi Tuhan. Tapi dalam iman yang kita percayai, yang Tuhan buat, justru Tuhan menjadi manusia. Agama-agama ingin menjadikan manusia menjadi Tuhan. Tapi kekristenan yang mengerti bahwa Tuhan justru menjadi manusia. Dan peristiwa hari ini adalah peristiwa yang membedakan kekristenan dengan semua agama. Kekristenan kita Tuhan yang berupaya demi manusia. Agama-agama berupaya bagi Tuhan. Dan kekristenan satu-satunya mengatakan bahwa ada jaminan kekal bukan karena kita tapi karena Tuhan. Jadi jemaat, kita akan bersama-sama membahas satu tema. Oke, wah wajah saya sudah besar. Ini keluarga yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Apakah alat saya berguna? Berguna. Oke, ini nama-nama kami. Terima kasih kepada Tuhan dapat berjumpa. Mari kita baca bersama-sama Alkitab. Yohanes pasal 1, ini satu bagian saya memuji Tuhan untuk tema ini. Ini tema yang sengaja dibuat untuk sekali lagi meyakinkan setiap orang percaya bahwa betapa ruginya jika seorang meninggalkan Yesus. Betapa ruginya ketika seorang meninggalkan Tuhan yang menjadi manusia. Mari kita baca Alkitab. Yohanes pasal 1. Boksu, Pak Pendeta boleh turun ke bawah? Boleh turun ke bawah? Jangan sampai saya turun ke bawah habis itu nggak diundang lagi gitu kan. Baik, sama-sama kita baca. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ini nats yang paling kuat yang menyatakan mengenai siapa Yesus. Dia Tuhan. Kalau Anda baca pasal 1 tadi, ayat 1, pada mulanya adalah firman. Pada mula di situ beda dengan kata di Kejadian. Kejadian juga sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi pada mulanya adalah firman, beda artinya dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bedanya adalah pada mula Kejadian adalah mula waktu. Mula waktu. Kalau di Kejadian adalah sumber segala sesuatu. Sumber mula-mula. Jadi ini pernyataan paling kuat dalam Alkitab mengenai eksistensi Yesus. Dan dikatakan dengan jelas di sana, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan hebatnya adalah ayat 9, sama-sama baca.
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Di sini ada perbedaan jelas antara, nanti Anda baca bersama-sama dengan mengenai Yohanes ayat 7 dan 8. Dia mengalami proses menjadi. Kalau ini adalah dia Tuhan yang menjadi manusia, ada eksistensi atau keberadaan mula-mula, tapi kemudian dia menjadi manusia. Beda, Yohanes mengalami proses menjadi. Kalau di sini dia menjadi manusia bukan karena proses menjadi, tapi dia menjadi manusia. Dari Tuhan yang menjadi manusia. Ayat 10, sama-sama baca. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Tapi dia datang ke dalam ciptaannya, ciptaannya enggak mengenalnya. Dia sedih? Pasti sedih. Tapi lebih sedih ayat 11, sama-sama baca. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Konteks di sini adalah Yahudi sebenarnya. Tapi hari ini bisa juga dibawa ke dalam gereja. Gereja. Ia datang ke dalam gerejanya, tapi gerejanya menolaknya. Kalau GPDI Maranatha terima enggak ya kalau Yesus datang? Oh terima? Yakin? Yakin? Anda tahu tidak? Kalau Yesus masuk gereja ini, dia mengganggu Anda loh. Ini pendetanya sesat ini. Bukan sesat. Kalau Yesus datang ke gereja ini, mungkin dia mengganggu Anda loh. Kenapa? Mungkin dia nggak setuju dengan, kalau di Natal gitu ya, pohon Natalnya kebagusan gitu. Terus makannya terlalu enak-enak. Bisa juga. Jadi dia mengganggu karena yang dia tidak setuju dia akan beritahu. Natal kan kerap kali patungannya warnanya emas, terus ada lampunya kelap-kelip gitu kan. Maka Tuhan bilang ini palungan siapa yang dirayakan ini. Waktu itu kandang domba kok tiba-tiba sekarang jadi dari emas, mas-masan walaupun mas-masan gitu, terus lampunya kelap-kelip. Kita memuji Tuhan, jika Anda pagi ini datang di sini, sepagi ini datang, terpujilah Tuhan. Pasti Anda bangun sangat awal. Ini ada kelompok yang tidak tidur malaman. Kenapa nggak tidur? Baru datang jam 1, pasti mereka berkarya dulu sampai jam 2, jam 3, jam 4, ada suara besar dari seberang. Dan kita kaget, hotel sebagus ini, suara sebesar itu masuk kamar. Dan anak saya sengaja tadi rekam dan dia perdengarkan tadi sebentar kepada kami. Besar sekali. Wow. Tapi kita memuji Tuhan Bapak Ibu jika jemaat di sini menerimanya. Dan lebih dahsyat lagi adalah ayat 12, sama-sama baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, diberi kuasa menjadi anak Allah, anak-anak Allah. Hati-hati, bukan diberi kuasa supaya kaya, bukan. Supaya hebat, bukan itu. Tapi menjadi anak Allah, artinya apa? Banyak hal isinya itu. Salah satunya adalah Anda sanggup menjalani kehidupan dengan determinasi. Bisa kalah? Bisa, tapi bangkit lagi dengan kemenangan dan kemenangan. Kenapa? Jaminannya bukan saya, jaminannya bukan diri, tapi Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan yang menyertai, maka dia boleh bangkit lagi, bangkit lagi. Ayat 13 sama-sama. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Dan kita memuji Tuhan jemaat, bukan karena engkau keturunan siapa,
Bukan karena engkau kulitnya bagaimana, bukan karena suku apa, bukan strata ekonomi bagaimana, tapi dikatakan melainkan, sama-sama baca, melainkan dari Allah. Bilang sama pasangan di samping, hei, karena Allah, sama-sama. Jangan lihat saya, lihat pasangannya, lihat sampingnya. Karena Allah. Oh, karena Allah. Jangan ada yang rendah diri pulang dari gereja ini, jangan. Jangan ada yang rendah diri, jangan juga ada yang sombong. Jangan ada yang tinggi hati. Kenapa? Karena Tuhan yang terlalu tinggi jika kita bayangkan telah menjadi terlalu rendah bagi kita. Siapa kita sehingga kita boleh tinggi hati? Sombong gitu. Jadi kalau ada pendeta sombong, ingatkan dia, hei, Tuhan menjadi rendah demi setiap kita. Tema kita hari ini adalah why. Alasnya berguna enggak ya? Sampai enggak? Nyampe ya? Oh, ini tangan saya atau tanganmu? Tangan saya. Oke. Sama-sama baca. Why Jesus? Oke. Kita kan dalam ini, siapkan diri Anda, jangan lihat jam tangan. Karena lihat jam tangan itu berarti, Pak, tolong cepat selesai. Ya, baik Bapak Ibu. Why Jesus? Kenapa harus Yesus? Mari dalami bersama-sama. Anakku kalau tanganku begini, kamu begitu ya, bantuin saya. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa saudara menjadi seorang Kristen? Kayaknya aku kenal Koko ini, kita jumpa dulu ya. Sekarang lebih gemuk. Betul ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti wajah tidak terlalu berubah. Baik teman-teman, mengapa saudara menjadi seorang Kristen? Ada jawaban? Aku nanya. Kenapa? Kenapa kita menjadi seorang Kristen? Sekarang kalau Anda di YouTube, baca YouTube, nonton YouTube, Instagram, ada orang yang menjual Yesus demi konten, demi views. Dan bersyukur Anda mengundang Jerome karena dia belum menjual atau tidak akan menjual. Tidak akan menjual. Kalau enggak usah diundang ini. Bapak juga nggak bisa diundang. Kenapa? Karena kalau sama-sama dia menjual Yesus juga, ngapain saya kemari? Jemaat, mengapa Anda menjadi seorang Kristen? Anda tahu jawabannya? Apa jawabannya? Angkat tangan dong. Jangan nunduk kalau ditanya. Silakan Pak. Karena dia juru selamat. Amin. Itu sombong enggak itu? Memang firman Tuhan bilang. Pokoknya perlu galak sedikit. Kenapa kita menjadi seorang Kristen? Itu penting banget. Kalau Anda nggak bisa menjawab pertanyaan ini, itu hidup kita. Terus ke gereja. Tapi pertanyaan yang lain. Mengapa saya harus mengenal Yesus yang Anda kenal? Anak-anak muda, kenapa kau ke gereja? Kenapa kau menjadi seorang Kristen? Ini penting banget, sehingga kita tidak gampang-gampang goyah dikatakan kalau orang mulai menyerang kita di medsos. Belum dikatakan ada orang menyaksikan nama Yesus 1 bulan lalu di gereja, tiba-tiba dia dikatakan menjual Yesusnya kepada orang lain. Demi konten. Kalau dalam bahasa kami di pecinan itu sencing ping. Ada orang pecinan di sini. Jemaat, ini penting. Kalau Anda nggak bisa jawab kenapa Anda menjadi seorang Kristen, kita rumit dikatakan di dalam menyatakan iman kita kepada saudara-saudara kita. Di sini ada yang saudaranya belum percaya Tuhan Yesus tinggi, yang belum pernah. Yang saudaranya belum percaya Tuhan Yesus tinggi. 1, ada di belakang. 2, yang neneknya belum percaya Tuhan Yesus. 3,
Yang kakeknya yang belum percaya Tuhan Yesus. Banyak. Kenapa dia harus percaya Tuhan Yesus? Kalau Anda tidak bisa jawab pertanyaan ini, bagaimana Anda meyakinkan dia mengenai siapa Yesus? Anda bilang, pokoknya percayalah gitu. Pokoknya, jemaat Tuhan, mari pikir sama-sama. Sebenarnya, siapa Yesus yang paling penting nanti jawabannya. Jadi, siapa Yesus? Kalau saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan bilang adalah, emang ada yang lebih bagus dari Yesus? Kira-kira begitu. Emangnya ada yang lebih bagus? Kita lanjutkan. Bantuin. Ya. Ada orang berkata, agama itu adalah seperti orang buta lihat gajah. Bagaimana beritahu orang buta apa itu gajah? Saya tanya adikku, karena kau masih muda, pasti cuma berani jawab saya. Kenapa? Bagaimana membuat orang buta mengerti gajah? Karena orang-orang bilang, sebenarnya agama itu seperti orang buta pegang gajah. Satunya pegang ini, yang ini pegang ini, yang ini pegang ini, gitu. Itulah agama. Bagaimana membuat orang buta mengerti gajah? Deskripsiin gak hewan. Deskripsiin hewannya. Oke, saudara sepakat kayak. Mendeskripsikannya. Mendeskripsikan, tapi begini. Mendeskripsikan. Ada jawaban lain, bro? Bagaimana membuat orang buta mengerti gajah? Mendeskripsikannya. Mana caranya? Dikasih tahu ciri-cirinya gitu. Cirinya. Gajah bukan? Ya. Kayaknya. Ada yang lain? Bagaimana membuat orang buta mengerti gajah? Karena orang-orang ini bukan pendapat saya, ini pendapat orang-orang masa lalu yang berkata, oh semua agama itu sama. Cuman lihat dari berbagai-bagai segi. Kenapa? Karena agama itu adalah seperti hasil penyelidikan orang buta mengenai gajah. Gitu. Gimana membuat gajah mengerti, membuat orang buta mengerti gajah, nona cantik. Kasih tahu ciri-cirinya. Dikasih tahu ciri-cirinya, cukup. Ada pendapat yang bilang, oh cara membuat gajah, orang mengerti gajah katanya adalah suruh pegang gajah. Suruh pegang gajah. Ini. Pegang gajah katanya. Maka itu agama. Jadi sebenarnya kalau agama itu digabungkan, itulah gajah sebenarnya. Kalau agama-agama itu digabungkan, itulah agama. Itulah Tuhan sebenarnya. Menurut mereka. Kenapa? Karena kalau dikumpulkan orang buta itu, apa itu gajah? Yang satu bilang, yang pegang gadingnya berkata, oh seperti tombak. Yang kedua mengatakan, yang pegang kakinya berkata, oh seperti ini, seperti pohon. Yang pegang belalainya seperti ular. Yang pegang ekornya berkata seperti tali. Yang ini seperti tembok. Jadi itu agama menurut orang-orang. Melihat dari berbagai-bagai segi Tuhan itu. Itu agama. Namun Bapak Ibu numpang tanya, itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Kalau Kristen adalah itu, betul, kita adalah sama dengan agama-agama lain, dengan kepercayaan lain. Tapi itu Kristen bukan. Numpang tanya Bapak Ibu, bagaimana orang Kristen membuat mengerti, orang buta mengerti apa itu gajah? Cara pikir Kristen bagaimana?
Bagaimana cara pikir Kristen supaya kita boleh mengerti gajah? Ada pendapat? Saya akan lihat istriku, jangan-jangan pertanyaanku yang salah kali. Betul nggak pertanyaanku sayangku? Dia paling mengerti bahasa saya, nanti dia akan saya selesai khotbah dia akan bilang, "Papa tadi pertanyaannya kurang jelas gitu." Jelas nggak sayangku? Dia senyum-senyum saja. Bagaimana membuat orang buta mengerti gajah? Cara pikir Kristen. Hah? Jelikan matanya. Betul banget. Betul banget. Bagaimana membuat orang buta mengerti gajah? Jelikan matanya. Langsung dia tahu itu gajah. Ini gajah. Gambar gajah. Kalau Anda suruh orang buta pegang belalainya, dia bilang seperti ular. Tapi Tuhan yang kita percayai bukan Tuhan yang membuat orang buta itu meraba-raba dalam kegelapan, bukan. Oh, kekristenan mengajari kita Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang membuka diri. Tapi dia bukan hanya membuka diri, Bapak. Karena kita berkata apa? Dosa, maut. Orang berdosa mati. Bagaimana membuat orang mati tahu Tuhan? Pertama-tama, orang mati itu dihidupkan. Kedua, Tuhan membuka diri. Itu kekristenan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana membuat orang mengerti Tuhan? Tuhan hidupkan orang mati itu karena dosanya. Kemudian Tuhan buka diri. Kita lanjutkan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu, ini perkataan Tuhan Yesus. Anda percaya kata-kata ini adalah perkataan Tuhan Yesus? Artinya apa? Apa ini juga boleh? Bisa jalan-jalan. Dicoba. Oke. Bapak Ibu, ini perkataan Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Numpang tanya. Ini perkataan sombong enggak? Anggaplah Anda belum menjadi seorang Kristen. Anda kemudian mencari orang-orang terbaik. Lalu ada orang berkata, bagaimana cara masuk surga? Banyak cara. Sampai satu kali orang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sombong enggak? Sombong. 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 Maka sekarang Bapak Ibu, sombong enggak? Kenapa? Bapak terima kasih, tapi sombong gak ini? Keras, sombong gak? Sombong. Orang lain bilang sombong, tapi saya bilang terima kasih. Bapak Ibu ini sombong gak? Dan orang Kristen satu-satunya yang kerap kali mengatakan ini kan, Yesus satu-satunya jalan, gak ada jalan lain. Amin. Tapi banyak orang berkata, agamamu itu loh sempit banget cara pikirnya. Agama saya dong, jalannya banyak. Banyak orang beragama berkata, Tuhanmu itu loh. Kenapa sih cuma kasih satu jalan? Kita bilang banyak jalan ke sorga dong. Sama dengan ke Roma banyak jalan, ke sorga juga banyak jalan dong. Kok bisa-bisa Tuhanmu bilang, cuma kasih satu jalan? Seorang teolog bernama R.C. Sproul berkata begini, kalau orang berkata, kenapa Tuhanmu hanya beri satu jalan? Justru kita menjawab dengan tegas. Memang siapa saya? Sehingga saya berkata, kenapa Tuhan hanya beri satu jalan?
Saya menjawab justru begini, kenapa Tuhan masih kasih satu jalan? Kenapa? Saya orang berdosa, saya rusak, saya memberontak kepada Tuhan, saya melawan Tuhan. Maka pertanyaan yang relevan bukan kenapa Tuhan hanya beri satu jalan. Pernyataan yang relevan adalah kenapa Tuhan masih beri satu jalan. Maka Bapak Ibu, jawabannya sebenarnya sombong atau tidak sombong pernyataan ini bukan itu. Bukan perkataan itu belaka sebenarnya, tapi siapa yang ngomong dong. Selalu saya ambil contoh menarik, anak saya yang paling kecil ketika umur 2-3 tahun, dia suka memanggil-manggil saya satu malam umpamanya. Satu malam dia memanggil saya lagi ada di bawah rumah kami bertingkat, di lantai 1 saya belajar, kamar belajar, dia di lantai 2. Dia kan teriak, "Papa!" "Iya, Mang." Amang itu panggilan sayang orang Batak bagi anak laki-lakinya. "Papa!" "Iya, Jess." "Papa di mana?" "Papa di bawah." "Papa, aku ke Papa ya." "Iya." "Nyalakan lampu dulu." Nyalakan lampu. "Turun tangga pelan-pelan ya." Turun tangga. Ketiga, dengar suara Papa. Dengar suara Papa. Numpang tanya Bapak Ibu, sombong gak Marojahan ketika beritahu anak Marojahan, dengar suara Papa, nyalakan lampunya, turun tangga pelan-pelan. Sombong gak Papa? Sombong gak menurut anakku? Jangan-jangan anakku bilang gini, nyalakan lampu, turun tangga, lompat saja langsung. Siapa yang sombong jadinya? Marojahan yang beritahu anakku bagaimana caranya. Yang sombong atau anakku sombong ketika dia lompat? Bapak Ibu, aku tidak sebanding dengan Tuhan. Tapi cara analoginya kurang lebih mirip walaupun tidak bisa. Kenapa? Tuhan pencipta, aku ciptaan. Ketika pencipta memberitahu ciptaan bagaimana caranya, sombongkah Tuhan? Maka remaja, dengarkan kalimat ini nak. Kalau Tuhan ngomong kata-kata aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak sempurna sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, anakku pegang saja sudah pasti benar. Bukan karena pendeta yang ngomong. Bukan karena Pak Kawi ini keren banget. Bukan. Tapi karena Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan ngomong percaya saja. Kalau kau nggak percaya, sombong justru. Yang percaya, rendah hati. Yang nggak percaya, sombong. Yang berkata Tuhan sombong, sombong justru. Karena Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong percaya saja. Kalau kau nggak percaya, sombong justru. Kalau kau berkata Tuhan sombong, kau sombong. Jemaat, pernyataan yang lain, kenapa harus Yesus? Lihat bersama-sama peristiwa hari Minggu. Ya, kalau Anda selidiki sebenarnya peristiwanya hari Sabtu sebenarnya, bukan hari Minggu. Dan kematian Jumat Agung bukan hari Jumat Agung sebenarnya, tapi hari Rabu sebenarnya. Kalau Anda selidiki kitab suci. Tapi sudah, kita nggak berdasarkan waktu kita berbincang di sini, tapi berdasarkan apa yang terjadi dalam sejarah bagi manusia. Sama-sama baca kebangkitan Tuhan Yesus 23. Klikna. Ini sama-sama, ini sebenarnya. Oh ini udah jauh dong. Sama-sama baca kalimat ini 23. Isu yang sesungguhnya benar tidaknya pernyataan Yesus. Kalau benar pernyataan Yesus yang gak terima, sombong. Kalau dia yang mengatakan Tuhan, yang gak percaya itu sombong. Yang lain Bapak Ibu, kebangkitan Yesus, bukti yang tidak terbantahkan. Baca keras. Kebangkitan Yesus, bukti yang tidak terbantahkan. Anda tahu, Yesus bangkit bukan karena saya percaya dia bangkit, maka dia bangkit. Tapi karena dia bangkit, maka saya percaya dia bangkit. Ulangi sama-sama.
Yesus bangkit bukan karena saya percaya Yesus bangkit, sama-sama. Yesus bangkit bukan karena saya percaya Yesus bangkit. Yesus bangkit maka saya harus percaya, sama-sama. Yesus bangkit maka saya percaya, jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Ada orang menantang iman kita dengan berkata, nenekku tidak pernah bangkit. Saya cuma bilang, nenekmu. Yesus lain. Nenekku juga nggak bangkit. Dan kalau Anda menyelidiki kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu, ini perkataan orang-orang yang mendalami kitab suci dan orang-orang yang pernah meragukan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, kalimatnya begini. Percaya kepada Yesus yang bangkit lebih mudah dibela daripada percaya Yesus yang tidak bangkit. Saya ulangi sekali lagi. Percaya Yesus yang bangkit lebih mudah dijelaskan daripada percaya Yesus yang tidak bangkit. Kok bisa? Lihat kiri kanan sebentar. Lihat kiri kanan sebentar. Pegang tangannya salah satunya. Karena kau, bilang, karena kau. Karena kau jadi lebih mudah dijelaskan kebangkitan Tuhan Yesus. Lihat gereja ini. Lihat gereja Anda, besar tidak? Keren gak? Ini gedungnya mahal. Kenapa gedungnya mahal? Karena orang-orang mencintai Tuhan berkata, jangan kecil bangun gerejanya Pak, kita harus buat besar. Kita akan melihat banyak orang-orang di Lombok datang ke rumah Tuhan. Kenapa dikatakan menjadi besar? Karena orang yang percaya Tuhan Yesus itu memberikan uangnya, mengerti dirinya, mempersembahkan miliknya. Kok bisa? Kok bisa? Karena Yesus bangkit. Kan Yesus bangkit. Mana bukti Yesus bangkit dari mati? Ya Anda semua bangkit buktinya. Mana buktinya? Gereja ini buktinya. Jadi kalau ada orang berkata Yesus tidak bangkit, hey, kita bisa bilang, kau menghina saya? Kau menghina saya? Karena dia bangkit maka saya percaya. Kalau saya nggak percaya, bodoh kau. Itu bahasa orang Medan. Kalau orang Lombok mungkin lebih halus ya Pak. Kalau nggak percaya, Lombok bilang, ya terserah kamu. Kalau orang Medan, karena Yesus bangkit maka saya percaya. Kalau dia tidak bangkit, kalau saya nggak percaya, dia bangkit nggak? Jemaat Maranatha, kalau kau nggak percaya Yesus bangkit tidak? Kalau saya nggak percaya, terserah orang Lombok ini, terserah. Kalau orang Medan Pak, bodoh kau, gitu Pak. Kenapa bodoh? Dia bangkit. Kalau saya nggak percaya, ya dia bangkit. Kalau saya nggak percaya, Medan bilang apa? Bodoh kau. Dia bangkit kok kau bilang nggak bangkit. Ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Why Jesus? Jawaban yang lain adalah dosa berjuang menghancurkan kita. Sama-sama baca. Dosa berjuang menghancurkan kita. Di dalam kekristenanlah kita mengerti dahsyatnya dosa itu. Orang bilang dosa itu cuma perbuatan. Tapi tidak Bapak Ibu. Anda pernah berjuang melawan dosa dan Anda kalah? Paulus bahkan mengatakan, aku mau yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Kenapa? Dosa itu bukan sekedar perbuatan. Dosa itu adalah kuasa. Ada kuasa yang saya nggak bisa kalahkan. Pikiran kotor, sombong. Punya harta sedikit, sombong. Ada orang kaya di sini dan sombong? Hati-hati Anda dengan kekayaan Anda. Ada orang terkenal di sini dan sombong? Hati-hati kau. Dan saya berkata kepada anak-anakku, anakku, hei jangan lupa, kalau kau diberkati Tuhan dan kau kemudian lupa pemberinya, bodoh kau. Bodohlah. Dulu kau begitu percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Sesudah diberkati oleh luar biasa, kau lupa pemberinya dan kau dikatakan mengandalkan milikmu. Seorang bernama Ayub justru mengatakan apa? Aku boleh hilang yang lain, tapi aku tahu persis, aku punya yang pemberinya. Aku punya pemberinya, atau pemberinya mengasihi aku.
Andaikan habis yang diberikannya, aku tahu dengan jelas aku masih menjadi miliknya. Haleluya. Haleluya. Jemaat, lihat video ini sama-sama. 800 000 rouvaa, 900 000 puhelimessa, 1 000 000 siellä herraa. Tuleeko muita tarjouksia? Ei tule. 1 000 000 ensimmäinen, 1 000 000 toinen, 1 000 000 kolmas. Itu apa tadi? 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, $1.000.000 satu kali, $1.000.000 dua kali, $1.000.000 tiga kali. Prang. Mahal gak? Mana lebih mahal dengan dirimu remaja? Mahalan mana itu? Itu berapa dolar? Berapa rupiah? 16 miliar. Mana lebih mahal dirimu dengan 16 miliar remaja? Engkau berkata dirimu. Tapi numpang tanya remaja, ada nggak remaja sembarangan hidupnya? Ada. Artinya apa? Kalau ini kita ketawa karena bukan barang kita yang pecah, barang orang lain. Tapi lihat, berapa banyak remaja membuang hidupnya. Dan kita tidak tertawa, kita menangisinya. Oh jemaat Tuhan, why Jesus? Nggak bisa kita melawan dosa itu. Nggak bisa. Dan karena itu, sama-sama baca dengan keras. Penyelesaian dosa, 2-3. Penyelesaian dosa dan keselamatan adalah oleh Allah saja, adalah oleh saja. Hanya karena Allah saja, Allah saja, Allah saja. Di situ kita mengerti bersama-sama sola gratia, sola fide, sola scriptura. Hanya karena anugerah, hanya karena iman, hanya karena kitab suci. Bapak Ibu, kalau saya bersalah kepada istriku, katakanlah aku main mata dengan perempuan lain. Ketahuan sama dia. Saya minta maaf padanya. Tapi dia marah kepada saya. Bapak Ibu, hubungan kami rusak kan? Sekarang pertanyaannya adalah ketika hubunganku dengan istriku rusak, yang rusak siapa? Marojahan. Kenapa? Saya melirik perempuan lain. Rusak. Istriku marah, aku merusak. Lalu saya minta maaf. Numpang tanya, boleh nggak minta maaf maksa? Boleh nggak minta maaf maksa? Siapa yang bisa membuat hubungan kami pulih kembali? Aku atau istriku? Karena belum ada yang jawab, saya ulang lagi. Saya main mata dengan perempuan lain. Istriku marah. Saya datang kepadanya, dia terus marah. Sekarang hubunganku rusak dengan istriku. Numpang tanya Bapak Ibu, kalau hubungan itu mau pulih, siapa yang bisa memulihkan? Istriku atau aku? Istri. Serius? Istri. Oke, kalau istri yang memulihkan, boleh enggak yang salah dimaafkan? Maafkan aku gitu, boleh? Bapak Ibu, ini teologi. Seperti sederhana teologi ini, tapi ini teologi. Bukan yang salah yang menentukan. Ada orang berkata, saya datang kepada saya bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tuhan harus ampuni saya dong. Loh, nanya dulu gimana caranya dong. Terserah yang benar dong. Terserah Tuhan dong bagaimana caranya. Bukan caranya menurut saya yang salah. Tapi terserah istri saya bagaimana cara mengampuni saya dong. Bukan saya menentukan yang salah, bukan salah yang salah menentukan, tapi istriku yang benar yang menentukan. Jadi para suami kalau kau pernah melirik perempuan lain dan istrimu marah kepadamu,
Yang ada padamu adalah minta ampun. Minta ampun. Sampai dia mau mengampuni. Kalau dia belum bisa mengampunimu, tidak ada perdamaian di situ. Lihat video ini sama-sama. ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิ Ini ตผม video yang buat saya sangat ผมสัญ mewakili ญากับตัวเองว่า analogi. ผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป Ini anaknya dijaga baik-baik. Dipelihara, diperhatikan. Dibacain cerita. Jadi kalau Anda mau jadi suami yang baik, belajar dari dia. Saya belajar dari dia. Sedikit. Oh, anak ini menjadi remaja cantik. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia remaja, dia percaya kepada laki-laki lain. Dia nggak percaya dengan ayahnya lagi. Apa yang terjadi? Hamil. Mamanya bilang, tolong kau lembut sama anak kita ya. Dia hamil. Anaknya minta maaf. Papa, aku salah. Siapa yang mendamaikan? Ayahnya. Dia ampuni putrinya. Dia maafkan putrinya. Dia mengatakan kalimat besar. Papa mengasihimu. Juga anak dalam kandunganmu. ยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้น Why Jesus? Kita orang berdosa. Why Jesus? Dia Tuhan. Why Jesus? Kita nggak bisa. Why Jesus? Dia udah ngomong caranya. Yang menentukan caranya dia, bukan aku. Baca kalimat ini bersama-sama. 2, 3. Untuk mengenal Allah hanya mungkin kalau Allah mengenalkan diri kepada kita. Ada seorang pemuda dari Lombok chat saya. Pak, masih ingat saya Pak? Pak Maro Johan. Hah? Maro Johan? Siapa nama saya? Dengan semangat dia bilang, Pak masih ingat saya Pak? Pak Maro Johan. Maro Johan. Orang lain itu Maro Johan. Aku siapa? Maro Johan nama aku. Kok jadi berubah? Udah kayak kenal banget dia. Udah kayak kenal banget, semangat banget lagi menyebut nama aku. Di chat, Pak Maro Johan. Maro Johan. Nama saya Maro Johan. Lihat bersama-sama. Untuk mengenal Allah hanya mungkin kalau Allah mengenalkan diri kepada kita. Dan dia mengenalkan diri. Kalau dia mengenalkan diri, hati-hati. Jangan bilang Allah nggak begitu. Tunggu dulu, dia udah kenalin diri. Lalu kita berkata Allah enggak seperti itu. Sencingping itu mah. Aku ini loh namaku Maro Johan. Orang muda bilang bukan Maro Johan, Maro Johan yang benar. Aku yang punya nama loh. Aku yang punya nama. Namaku Maro Johan. Remaja bukan Pak Ojak yang benar Pak. Ojak. Maro Johan nak. Ini Maro Johan, ini KTP-ku. Dan yang punya nama itu aku, dengerin. Hei, untuk mengenal Tuhan hanya mungkin kalau Tuhan mengenalkan diri kepada kita. Satu analogi dikit. Lihat sama-sama. Apa yang Anda lihat? Hah? Gambar. Klik lagi. Apa yang Anda baca? Berhenti dulu deh. Kenapa kau buka? Itu rahasia pembicara. Klik dulu. Apa yang Anda baca? Tadi udah sempat kelihatan ya? Otomatis ya? Kasian dong aku. Otomatis ya dek? Salahku dong. Bukan salahmu berarti. Bapak Ibu, lihat ini. God is nowhere. Bisa.
Ada juga ini kan, God is now here. Dua-duanya boleh? Boleh. Boleh. Tapi bacanya susah nggak? Kalau hanya ini doang bacanya susah nggak? Ini aja sudah susah. Ini. Bilang sama-sama yuk, baca itu aja susah sama-sama. Apalagi kenal Tuhan. Bilang sebelah, gak usah sok. Dan dia kenalkan diri. Saya dibantu anak saya membuat gambar ini jadi bagus. Klik. Allah. Klik lagi. Manusia, kenapa alat saya nggak berguna ya? Padahal ini alat paling mahal yang pernah saya tahu. Yang saya tahu, mungkin yang Anda tahu lebih mahal. Tolong dibagi saya yang lebih mahal itu. Allah pencipta manusia, ciptaan. Allah Maha Suci, manusia so suci. Allah Maha Tahu. Tahan dulu. Manusia so tahu. Padahal saya buka. Oh, kenapa kau buka? Itu rahasia pembicara tadi itu. Kenapa Bapak tadi bilang so tahu? Karena kita so tahu memang. Karena saya belum klik tadi kan. Untuk atas saja klik tadi. Gak apa-apa Nona, jangan rasa bersalah. Oh, jangan hilang. Hanya tahu. Bapak Ibu. Lagi. Allah tak terbatas, manusia terbatas. Dapatkah dari sini ke sini? Klik. Ini usaha manusia. Ini saya dibantuin sama anakku yang besar. Supaya kalau Anda bilang gambarnya keren, jangan bilang saya keren ya, yang bikin dia. Oke, nggak bisa sampai. Terus, tidak mungkin mencapai Tuhan. Tapi terpujilah Tuhan Bapak Ibu, ini yang terjadi. Sama-sama katakan inkarnasi, sama-sama. Tuhan menjadi manusia. Oh ya, Tuhan menjadi manusia. Alkitab bilang, klik lagi. Sama-sama baca. Percaya menerimanya, Anda sampai ke sana. Katakan amin. Kalau mati sekarang masuk mana? Masuk kuburan. Jangan langsung surga dulu, kuburan dulu. Tapi kita memuji Tuhan, Alkitab bilang apa? Berbahagialah mereka yang mati, yang matinya dalam peti mati. Bukan peti mati. Pendeta Anda sudah bilang tadi, berbahagialah mereka yang mati, yang matinya dalam tempat tidur. Bukan tempat tidur. Alkitab bilang apa? Berbahagialah mereka yang mati, yang matinya dalam Tuhan. Kalau berbahagia mati, tolong ekspresikan wajah berbahagia. Ekspresikan wajah berbahagia. Udah siap-siap mati berarti. Oh, berbahagialah mereka yang mati, yang matinya dalam Tuhan. Berbahagia. Maka Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati untung. Ekspresikan wajah untung, kokoh. Wajah untung ini, wajah untung ini. Ya kan? Walau mungkin Kang tahu lagi berkurang. Tapi ada untung di dalam Tuhan. Bahkan ketika mati kita boleh berkata. Ini saya katakan kepada banyak orang, termasuk kepada mertua saya yang sedang sakit hari ini. Kita bisikkan kepada mertua. Mami, jangan pulang dulu. Itu kalimat saya. Anak-anaknya bilang, Mami kalau mau pulang, bilang sama Tuhan, aku pulang. Aku bilang, Mami kalau Tuhan bilang pulang, jangan pulang dulu. Kenapa? Ada anaknya di Eropa sekarang, nanti baru pulang tanggal 23. Saya bilang, jangan pulang dulu Mami. Anak-anaknya 3 orang yang di Eropa, istri saya sama anak saya, anak paling kecil bilang, kalau Mami mau pulang ke tempat yang indah bersama Tuhan, bilang Tuhan aku siap begitu. Aku bilang Tuhan jangan dulu lah. Ada 3-4 orang di Eropa harus pulang untuk bersama-sama. Kalau mau berpisah pun berpisahlah bersama-sama melihat gitu kan. Mas, yang itu di Eropa, yang ini pergi tanpa dilihat gitu.
Sakno bahasa Jawa Timur. Sakno apa sakno? Ah itu dia, terima kasih Pak. Anda menerjemahkan saya. Lanjutkan. Ini video. Ada orang jatuh ke dalam lubang. A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. Dia jatuh ke dalam lubang. Dia mau berjuang, nggak bisa. A traveler passed by. Ada yang lewat. He told the man to meditate, to purify his mind. Kalau mau lepas, and when he reached nirvana, meditasi. all suffering would cease. The man did as he was told. Dia pergi. But he remained in the hole. Dia meditasi, tapi dia tetap dalam lubang. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist. And Yang lain berkata, oh lubang itu nggak eksis sebenarnya. Itu cuman perasaan The kamu. man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the Udahlah, hole, he kau nggak usah might terlalu be macam-macam. reincarnated as something magnificent. Mau mati nggak apa-apa, nanti akan terjadi lagi kehidupan yang Another kedua. man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to Yang follow lain bilang, 5 important kau berdoa 5 tenets. kali sehari. If he was faithful, one day Dan dia perhaps berdoa. the divine would set him free. Dia berdoa The man prayed as best he could, sampai dia kelelahan, but he was tapi losing tetap strength, di dalam lubang. and in the hole he remained. Pertanyaannya, bagaimana keluar dari lubang? Kekristenan itu berbeda. Dan kita memuji Tuhan. Kekristenan itu karena anugerah, bukan karena manusia. Bukan karena perbuatan. Another man appeared. There Seorang was lain lewat. something different about Dia beda. him. He called down to the man Dia in bilang the kepada hole orang and itu, asked him if he wanted to be free. kau mau selamat? Kau mau naik ke atas? Dia berkata, aku mau. Itu iman. Itu iman. Kau mau percaya? Kau mau keluar? Dilempar tali. Selamat? Enggak. Into the earth. Dia udah gak berdaya. Orang dari atas turun ke bawah. Gendong dia dengan kekuatan yang cukup. Dibawa ke atas. The man in the hole who could not get himself out Ia was saved. selamat. Why Jesus? Memang ada yang lebih baik? Memang ada yang lebih baik? Why Jesus? Dia Tuhan. Why Jesus? Dia bangkit sebagai pernyataan-pernyataan terbaik bahwa dia Tuhan. Why Jesus? Dosa itu terlalu hebat untuk dilawan oleh seorang manusia. Why Jesus? Penyelesaiannya oleh Tuhan. Why Jesus? Dan dia datang memang untuk menyelesaikannya bagi kita. Bagian kita apa? Sama-sama katakan, terima. Katakan, terima. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita selesaikan karena sudah hampir 8:30. Sama-sama baca, 2, 3. Allah berkarya bagi kita. Oh Allah berkarya bagi kita. Hubungan Allah kita dipulihkan. Dipulihkan. Dan hebat Bapak Ibu, bukan hubungan kita dan Allah saja dipulihkan. Kita menjadi anak Allah, sama-sama baca. Menjadi anak Allah. Selanjutnya apa? Allah berkarya dalam kita. Allah berkarya dalam kita. Ada seorang bernama Karl Marx mengatakan kata-kata ini. Dia mengatakan kata-kata ini. Bahwa jika Anda percaya kepada sebuah kehidupan setelah kehidupan ini, maka Anda tidak akan peduli untuk membuat dunia ini menjadi sebuah tempat yang lebih baik. Dia menantang orang Kristen. Orang Kristen itu pikirkan dunia nanti. Klik lagi non. Dia mengatakan ini. Tapi ini kalimat Kristen. Kita menantang cara pikir dia. Sama-sama baca.
Jika dunia ini adalah yang terpenting, dan jika benda-benda dunia ini adalah satu-satunya cinta, penghiburan dan kekayaan yang Anda miliki, maka apa saya harus mengorbankan semua ini untuk orang lain? Ini cara pikir Karl Marx. Kita menantang cara pikir dia. Kalau dunia ini yang paling penting, ngapain saya berkorban? Tapi karena saya tahu dengan jelas ada dunia sana, maka saya mengatakan bertarung di muka bumi ini. Justru orang-orang Kristen lah yang telah bertarung sedemikian bagi banyak orang. Anda mau buktinya? Mother Teresa salah satu bukti yang paling jelas di antara kita. Abbé Pierre, tokoh dari Samaritans, menjadi tokoh yang sangat hebat dikatakan dalam membela orang-orang yang sangat terpinggirkan. Dan Bapak Ibu diberi kuasa, sama-sama baca, dicipta baru, diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini penting banget, diberi kuasa. Di sini saya pernah selalu menceritakan bagaimana Tuhan mengubah ayah ibu saya yang bertengkar hebat, bercerai, minta cerai. Mamaku minta cerai berkali-kali. Ada di sini yang ayah ibunya pernah bertengkar hebat? Gak usah angkat tangan. Orangnya datang di sini. Ada di sini yang pernah pukul istri? Boleh angkat tangan. Mari bertobat sama-sama dengan ayah saya. Oh, papaku pukuli mamaku. Tendang mamaku. Mamaku minta cerai. Tapi Anda tahu? Tuhan mengubah papaku. Tuhan mengubah mamaku. Dan mereka saling mencintai. Ketika kematian datang menjemput papa, mamaku menangisinya. Haleluya. Haleluya. Terakhir, sama-sama baca. Allah berkarya melalui kita. Sama-sama. Allah berkarya melalui kita. Siapa yang akan dipakai oleh Tuhan? Allah berkarya melalui kita. Siapa yang akan dipakai oleh Tuhan? Katakan saya. Allah berkarya melalui kita. Siapa yang akan Tuhan pakai? Dan saya memuji Tuhan. Ketika saya remaja yang hancur karena ayah ibu yang seperti itu. Tuhan memulihkan hidupku di kelas 6 SD. Dan saya mengenal Tuhan. Saya dibentuk oleh Tuhan. Ayah ibuku kubawa kepada Tuhan. Abangku sama ciciku kubawa kepada Tuhan. Adik-adikku kubawa kepada Tuhan. Sampai satu kali Jerome bilang begini. Papa, kau kan pengkhotbah. Enak kan keluargamu rusak, terus diperbaiki oleh Tuhan. Dan kau bisa cerita perbuatan Tuhan. Kalau aku, papa baik, mama baik, apa yang ku ceritakan? Aku pegang kepalanya, garuk-garuk kepalanya. Aku bilang, bodoh kali kau. Bodoh kali kau. Itu bahasa orang Batak dalam, sayang juga bisa katakan bodoh. Saya bodoh kali kau. Dia bilang, ya banyak kali kau ceritakan. Ceritakan opungmu yang rusak. Terus hidupku diubah oleh Tuhan melalui papamu. Dan sekarang, katanya kalau keluarga ayah ibu rusak, anak-anaknya bisa rusak. Tapi papa tidak rusak justru. Membentuk mama, mencintai mama, dan tidak pernah pukul mama. Gitu. Kau ceritakan itu. Dan bagaimana kemudian Tuhan merubah hidupmu. Dari ayah opung seperti itu, papa mama kau dibentuk oleh Tuhan. Dan hari ini kau menjadi petarung Tuhan. Nah, anakku berjuang di situ. Bapak Ibu, mari bertarung. Berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Dietrich Bonhoeffer menutup pertemuan kita. Sama-sama baca. Dietrich Bonhoeffer menunjukkan bagaimana iman Kristennya memberikan sumber-sumber kepada dia untuk mencurahkan segala sesuatu bagi kepentingan orang lain. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer seorang teolog telah melayani di Inggris 1 gereja. Melayani lagi 2 gereja. Melayani lagi 3 gereja. Tapi rohnya ditantang oleh Tuhan untuk balik ke Jerman. Karena di Jerman dia menemukan seorang bernama Hitler. Dia berkata, saya kembali ke Jerman. Apa yang terjadi? Dia belum lama
masuk penjara. Tapi dia terus menyuarakan kebenaran. Karena dia berkata, kalau ada seorang pegang setir dan gila, dan di depan begitu banyak orang dikatakan akan ditabrak, saya akan mengambil setir itu. Dia berkata, ada dua hal yang saya bisa lakukan. Saya bisa membalut luka-luka orang yang ditabrak itu dan menyembuhkannya, atau saya merebut setirnya dan mencampakkan orang gila itu. Dan Dietrich-Bonhoeffer melakukannya. Dia pergi ke Jerman untuk bertarung melawan Hitler. Walaupun kemudian dia mati di penjara, tapi sehari sebelum dia mati, Hitler telah usai. Haleluya. Jemaat, katakan Tuhan itu baik. Aku jahat, tapi dia menyelamatkan aku oleh karena anugerahnya. Saya mau ajak nyanyi yang apa ya? Nyanyi yang cepat atau lembut ya? Oh, ini Jumat Agung sih ya. Nyanyi yang cepat, aku lebih suka nyanyi cepat. Kita nyanyi lagu Karena Salibnya bisa nggak? Musik boleh naik masuk nak, cepat. Karena salibmu hidup. Ada di sana, di atas. Nyanyikan lagu ini sama-sama, yuk. Yang bisa suara 3, suara 2, suara 2, suara 1. Kalau agak falas, kecilkan. Itu Marojahan. Mari ya, katakan dengan percaya. Katakan dengan percaya. Teksnya nak. Singers boleh ikut maju sekalian. Kalau kan suara kalian bagus, bantuin saya. Hanya Kau Tuhan hidup. Ini kerendahan gak? Kunci apa itu dek? Naikin dikit. Karena suara GPDI Maranatha bagus-bagus. Hanya Kau Tuhan di hidup. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Katakan, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segala. Mari berdiri, katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, amin. Perempuan saja, katakan dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin.
Setiap kita pegang, Kau berikan nyatakan imanmu. yang baik. Haleluya. Darahmu menyucikan. Haleluya. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segala. Laki-laki saja katakan dengan percaya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Sampaikan kelemahan Anda kepada Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah. Angkat tanganmu sama-sama. Angkat tanganmu. Katakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Haleluya. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa. Sanggup. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Haleluya. Jemaat GPDI, Allah hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir bagimu. Problema apa yang ada pada hidupmu? Situasi apa yang ada padamu? Pagi ini minta kepada Tuhan yang hadir di sini. Apa yang Dia katakan kepadamu? Rumah tangga buka, ekonomi buka, sakit penyakit buka. Minta kepada Dia, mohon kepada Dia yang beranugerah bagimu. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini Engkau yang hadir di sini. Engkau berperkara dengan kami semua. Engkau menyatakan dirimu kepada kami masing-masing dengan berbagai-bagai kebutuhan yang berbeda-beda. Pagi hari ini, nyatakan Tuhan kepada anak-anak-Mu, kalau Tuhan memberikan nyawanya bagi kami, demi keselamatan kami, apatah lagi yang tidak akan diberi. Maka hari ini
keluarga demi keluarga yang berseru mengenai rumah tangga masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberi kasih yang cukup untuk mengalami pemulihan perhubungan, mengalami perbuatan Tuhan dalam rumah tangga itu. Ekonomi yang mungkin carut marut karena berbagai-bagai kesalahan atau berbagai-bagai hal yang tindakan-tindakan orang lain. Kalau Tuhan menyerahkan nyawanya, apatah lagi dikatakan yang bernama ekonomi. Engkau yang peduli pada anak-anakmu. Terjadi perbuatan Tuhan pada pagi hari ini bagi anak-anakmu. Bagi orang-orang mengalami yang berkata, Tuhan, mana mungkin aku dikasihi dengan dosa-dosaku, mana mungkin aku diampuni karena dosa-dosaku. Katakan kepada mereka, kepada setiap orang yang berkata tidak layak, Engkau Tuhan yang melayakkan. Ketika kuasa kegelapan mendakwa dengan perbuatan-perbuatan kami yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus, perbuatan Tuhan lebih besar dari dosa-dosa. Kasih Tuhan lebih besar daripada kesalahan-kesalahan. Maka pagi hari ini terjadilah ciptaan baru kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Dan mulai hari ini Tuhan, bangunkan jemaat GPDI Maranatha. Perbuatanmu nyata hari ini menjadi momen yang menjadi momentum bagi anak-anakmu untuk berperkara lagi, melakukan perkara-perkara mulia kepada Tuhan yang telah melakukan hal-hal begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Kawi, Pak Ardika, berkati keluarga besar, berkati Oma. Engkau yang pemilik hidup mereka semua. Engkau terus berperkara di dalam melalui hidup mereka semua. Terpuji Engkau. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang melalui nama itu kami didengar oleh Allah Trinitas dan dijawab oleh Allah Trinitas dengan cara yang ajaib. Amin. Katakan amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari pagi ini juga kita akan mengambil bagian dalam satu persekutuan, yaitu dengan perjamuan suci. Kita mengingat bagaimana karya yang Tuhan sudah lakukan, karya yang terbesar. Kita mau terima makan dan minum perjamuan suci. Sebab itulah makanan yang sebenar-benarnya. Kita mau bersama dengan Tuhan. Mari kita persiapkan perjamuan suci. Haleluya. Karya yang terbesar yang Dia sudah kerjakan untuk saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman. Membukakan mata kami, mencelikkan mata kami, boleh melihat kasih yang begitu besar yang Tuhan sudah kerjakan untuk kami sekalian. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi. Dan sementara cawan kita taruh di dada, ada suatu persekutuan yang indah. Dengarkan kebenaran firman Allah. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat satu persekutuan yang begitu indah. Kami terima pada pagi hari menjadi kekuatan kami. Engkau ada bersama kami dan kami ada bersama dengan Tuhan. Mari kita pindahkan cawan Tuhan sebelah kanan dan kita angkat lebih tinggi. Tuhan, terima kasih. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima cawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih buat persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kekuatan demi kekuatan. Sampai Engkau datang kembali Tuhan. Kami tetap ada bersama dengan Engkau Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur berkati kami sekalian pada pagi hari ini. Mendengar dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Berkati kami setiap pribadi yang terima persekutuan pada pagi hari. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Marojahan Sijabat. Atas nama GPDI Maranatha kami ucapkan terima kasih. Saya percaya semuanya boleh mendapatkan berkat spesial masing-masing yang dibawa pulang dan Allah Roh Kudus akan mengerjakan lebih lagi di dalam kehidupan kita semua. Dan saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha. Baik dalam rangka berlibur, kami ucapkan selamat datang di Pulau Lombok ini, khususnya di Kota Mataram ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir juga dan rindu menetap digembalakan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di lantai 1 dan dapat dikembalikan dengan segera untuk di follow up lebih lanjut oleh gereja ini. Puji Tuhan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh rangkaian yang ada di gereja ini dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Yang pertama, nanti sore pukul 5 sore akan diselenggarakan seminar keluarga. Dan pembicara seperti yang Bapak Ibu sudah dengarkan pada pagi hari ini sudah memberkati kita, dan sore hari nanti juga akan memberkati kita juga. Beliau dan seluruh keluarga akan membagikan sharing-sharing bagaimana membentuk satu tujuan hidup ke depan untuk kemuliaan tentunya bagi nama Tuhan. Dan masih tersedia kuota untuk mengikuti seminar keluarga. Pendaftaran masih dibuka di lantai 1. Dengan biaya kontribusi 30.000 per orang, hanya 30.000 per orang ya. Lebih mahal kita makan di mall, minimal 50.000. Tetapi 30.000 kita akan mendapatkan makanan rohani yang berguna untuk saat ini dan masa yang akan datang. Kita akan sama-sama diberkati nanti sore. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah punya tiket, mohon nanti sore dibawa ya. Jadi semua peserta wajib membawa tiket yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara yang membeli di waktu-waktu yang lalu. Dan hari Sabtu pukul 5 pagi tetap diadakan persekutuan doa pria di lantai 1 dan sore harinya ibadah Pelprap ditiadakan untuk mempersiapkan ibadah hari Minggu. Dan Minggu kita akan ketemu dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9 dan sore harinya ada Paskah pelayanan anak Pantai Kosta di Taman Narmada dengan dress code merah. Diadakan pukul 4 sore sehingga Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya yang akan ikut bersama-sama bisa berkumpul di gereja mulai jam 3 sore. Dan informasi persembahan ekstra pada pagi hari ini akan diarahkan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan seminar keluarga yang diadakan nanti sore. Dan kita akan berdoa juga supaya nanti sore seminar keluarga boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita rindu lawatan Allah, kuasa Allah boleh bekerja di tengah-tengah kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah nanti mohon tidak pulang dulu, kita akan foto bersama-sama dengan keluarga besar Pendeta Marojahan, namun kita akan membagi dalam beberapa sesi. Oleh sebab itu sebelumnya hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat ibadah pada pagi hari ini. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ya. Oh ya, baik. Iya. Puji Tuhan, silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita sudah dengar bahwa Tuhan mau berkarya lewat kita, amin. Mau dipakai Tuhan, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mendukung pelayanan seminar dan pelayanan hamba Tuhan yang pagi hari ini sudah menjadi saluran berkat buat kita. Kami mengundang para pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita semua percaya bahwa kita diberkati untuk memberkati, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ketika kami meletakkan tangan untuk mempersembahkan syukur pada pagi hari Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, biar segala apa yang kami persembahkan semua dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan-pelayanan di tempat ini. Terlebih nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu yang pagi hari ini akan memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.
bagiku Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa Kau tinggalkan hidupku dipulihkan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam bergerak di hidupku Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Mari sesaat kita akan tinggalkan tempat ini, kita memohonkan berkat yang dari surga. Berkat kuasa ibadah, berkat penyertaan, panjang pekan kita tetap dalam perlindungan dan kita berdoa untuk sebentar sore, biar jadi kuasa Tuhan. Pemulihan terjadi, gereja dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keluarga dipulihkan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kita tadahkan tangan kita. Tuhan, terima kasih buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Melawat kami sekalian. Kuasa korban-Mu, kuasa yang terbesar, peristiwa yang terbesar yang Tuhan kerjakan. Boleh kami nikmati sampai pada pagi hari ini. Dan sesaat Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohonkan berkat yang dari Tuhan. Kami teringat juga Tuhan untuk sesaat sebentar sore dan pelayanan Tuhan memberkati. Betapa rindu gereja dipulihkan. Rumah Allah dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keluarga dipulihkan. Untuk kami menjadi alat-alat kemuliaan bagi nama. Berkati acara sebentar sore Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang akan melayani. Untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama. Pribadi-pribadi yang juga akan datang Tuhan. Tuhan lawat mereka. Biar kabar baik. Berita keselamatan juga mereka dengar. Keselamatan juga untuk mereka Tuhan. Bukan monopoli untuk kami sekalian. Tuhan berkati acara sebentar sore. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara. Dalam berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun menyertai kami sekalian umat-Mu saat ini. Sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, untuk memperlancar sesi foto kita pagi hari ini,